Udah tinggalin aja deh, masa kalah sama pembajak pesawat. Pertama-tama, kalau lo udah mau meninggal, udah mau dijemput sama maut, ya lo ngomong lah I love you kayak. Bada bing, bada bu. Hai Besti, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau ngucapin dua hal. Pertama-tama, selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-76, Dirgahayu Indonesiaku. Semoga negara kita semakin maju, semakin berkembang, rakyatnya pun juga turut mau lebih pintar, dan mau bekerja sama untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Kedua, aku mau ngucapin thank you so much for 10,000 subscribers. You all are awesome. Thank you banget buat kalian semua. Makasih banget untuk yang selalu nungguin aku upload video. Without you guys, I'm not gonna be able to reach this milestone. Oke, hari ini kita langsung jump in ke kasus. Jadi hari ini aku mau ngebahas sesuatu yang sebenarnya aku udah tahu cerita ini. Tapi aku nggak pernah tertarik karena menurut aku, oke, cuma kasus yang nggak pernah terpecahkan aja. Dan aku mulai tertarik lagi karena akhir-akhirnya aku baru nonton Loki. Aku tahu aku telat banget. Aku baru nonton Loki dan aku lihat. Dan kasus ini tuh dibahas di episode pertamanya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu, yaitu kasusnya D.B. Cooper. Jadi kasus D.B. Cooper ini adalah salah satu kasus yang paling melelahkan, paling lama dipecahkan, dan akhirnya nggak kepecahkan juga. Dan kasus yang paling memakan banyak uang dan tenaga di FBI. Dan sepanjang sejarah Amerika punya kasus. Kasus ini berlangsung selama 45 tahun sebelum akhirnya ditutup sama FBI pada tahun 2016. Apa sih sebenarnya kasusnya dan siapa D.B. Cooper ini? Oke, sebelum kasus ini dimulai, seperti biasanya aku akan minta kalian untuk like dan subscribe channel aku. Follow aku juga di Instagram di @monicarajalele. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru aku. Semua bermula di tanggal 24 November tahun 1971. Jadi hari itu, sehari sebelum Thanksgiving, orang-orang pada pergi, orang-orang pada traveling. Mungkin mereka pulang untuk ke keluarganya, mungkin mereka keluar kota untuk berkumpul sama keluarganya. Di Bandara Internasional Portland, datanglah seorang pria sekitar umur 40-an pertengahan. Dia pakai baju jas yang untuk bisnis gitu, pakai kemeja putih, pakai dasi hitam, dan dia juga pakai trench coat. Jadi kayak semacam jas buat yang luaran gitu. Dia juga bawa briefcase atau tas kerja dan sebuah kantong warna coklat. Dia datang ke counter, dia beli satu tiket Northwest Orient Airlines. Dia beli tiket satu arah ke Seattle seharga $20 dan dia masuk ke pesawat. Nggak ada luggage sama sekali, nggak ada bagasi. Pesawat dijadwalkan untuk terbang jam 2.50 sore. Setelah pesawat take off, pramugarinya udah ngasih dia minuman, tiba-tiba dia nyelipin sesuatu, semacam note, semacam catatan gitu ke pramugari. Nah, pramugari ini namanya adalah Florence Schaffner. Jadi dia abaikan note itu dan dia masukin aja ke kantongnya. Melihat hal tersebut, akhirnya pria ini mencolek si pramugari dan dia bilang, Miss, you better read that note. Nona, lebih baik kamu baca catatan yang baru saya kasih. Aku punya bom di sini. Florence, si pramugari, dia shock. Dan akhirnya karena dia diisyaratkan untuk duduk di sebelahnya pria ini, akhirnya dia nurut, dia duduk. Pria ini buka tas kerjanya dan menunjukkan banyak kabel-kabel, terus ada kayak baterai warna merah, ada 4 gitu, besar-besar, atau mungkin tuh dynamite. I don't know, aku nggak tahu gimana cara orang merakit bom ya, pokoknya itu kelihatan kalau itu bom. Dan di catatannya tuh dia nulis kalau dia minta $200.000 dalam pecahan $20 dimasukkan ke dalam ransel. Kedua, dia minta 4 parasut, jadi 2 parasut depan dan 2 parasut belakang. Ketiga, dia minta truk untuk ngisi bahan bakar aftur disediakan di runway bandara. Dan di akhir catatan tersebut dituliskan, no funny stuff. Jadi kayak jangan main-main. Florence udah dikasih instruksi kayak gitu, dia bangun dari tempat duduk, dia datang ke cockpit dan dia bilang ke pilotnya. Jadi waktu itu kalau nggak salah kaptennya namanya William Scott. Kita di sini akan ngomong Kapten Scott aja. Dan Kapten Scott dia langsung hubungin ATC, Air Traffic Controller. Mereka lapor lah kalau pesawat mereka dibajak dan Air Traffic Controller langsung hubungin polisi setempat dan FBI. Akhirnya FBI nyiapin uang. FBI juga udah merekam nomor seri uang-uangnya tersebut. Dan semua uang yang nanti akan dikasih ke pria ini berawalan dengan nomor seri L. Huruf seri L maksudnya. Anehnya pria ini tuh
Dia tenang banget, dia calm banget selama dia ngebajak pesawat ini, nggak seperti tipikal pembajak-pembajak lainnya. Dia minta pramugari itu untuk tenang, nggak bikin huru-hara, dan santai aja seakan-akan nggak ada apa-apa yang terjadi. Sambil mengulur waktu untuk nyiapin semua yang diminta sama si pembajak ini, pilot tuh kayak muter-muter di atas Seattle Tacoma. Jadi Seattle Tacoma itu adalah bandara di Seattle. Dia muter-muter terus di atas bandaranya, dan pria ini tuh pinter ya. Dia ngeliat ke bawah, dia tuh kayak hafal daratannya, mana, ini tuh di mana. Dan dia bilang ke salah satu pramugari yang bernama Tina Maklo, dia bilang ke Tina, oh kita udah di atas bandara Seattle Tacoma ya. Dia juga bilang kalau, oh iya 20 menit dari bandara ini itu kan markas angkatan udara McCord, ya. Makanya beberapa dari awak kabin mikir, oh jangan-jangan orang ini tuh mantan militer ya, mantan angkatan udara. Akhirnya setelah semuanya siap, pesawat mendarat jam 5.24 sore di Seattle Tacoma, di Seattle. Awalnya dia nahan semua penumpang untuk nggak boleh turun, dan dia cuma bolehin pesawat untuk ada di runway, jadi nggak boleh dibawa ke terminal. Setelah akhirnya barang-barang yang dia minta dikasih, $200.000 di ransel, parasut, segala macem, dan bahan bakar di pesawat udah diisi, dia baru meloloskan semua penumpang. Semua penumpang boleh turun. Tapi dia menahan 4 orang, yaitu pramugari si Tina Maklo tadi, Kapten Scott, ya karena dia pilotnya, satu teknisi penerbangan, dan satu lagi adalah petugas, kayaknya petugas bandara ya. Penumpang-penumpang pada kesel banget, karena mereka kayak, ih buang-buang waktu banget sih nahan kita di dalam pesawat, bilangnya ada masalah teknis lah segala macem. Ini nggak kenapa-napa. Dan alangkah kagetnya mereka, saat mereka sampai bandara, mereka semua diinterogasi sama FBI, karena pesawat yang mereka naikin barusan itu baru aja dibajak. I mean, kalau aku jadi mereka juga pasti aku akan kaget banget ya. Turun-turun udah kesel gitu kan, ditahan dalam pesawat padahal mau liburan sama keluarga, mau Thanksgiving. Tiba-tiba di bandara dicegat lagi sama FBI. Kayak, apa ini lebih parah daripada polisi kan? Mereka hierarkinya lebih tinggi kan daripada polisi. Terus tiba-tiba dibilang, iya pesawat kamu barusan dibajak. Apa nggak shock berat itu ya? Mungkin bisa jadi cerita kan pas lagi Thanksgiving. Iya, pesawat gue dibajak. Okay, that's not something I'm supposed to be laughing about. Jadi setelah semua penumpang dikeluarkan, dia minta Captain Scott untuk bawa mereka semua ke kota Mexico City. Dan pada jam 7.37 malam, Captain Scott akhirnya membawa pesawat tersebut pergi ke kota Meksiko. Pembajak ini juga request untuk tidak menerbangkan pesawat lebih dari 10.000 kaki atau 3 km. Jadi harus di bawah 10.000 kaki. Kedua, dia juga minta untuk pesawat tidak diterbangkan lebih dari 200 mile per hour atau sekitar 174 knot. Dan sekitar jam 8 malam, pembajak ini udah siap dengan ransel dan parasutnya. Dia pakai kacamatanya, dia buka dasinya. Yang ternyata itu bukan dasi yang biasa kita pakai manual ya. Ternyata itu adalah dasi clip-on. Dia pergi ke pintu belakang pesawat, dia buka tangganya, dan dia loncat dari ketinggian 3 km. Perlu kalian ketahui, itu malam-malam dan lagi hujan lebat, dan dia turun ketika pesawat lagi di atas antara kota Seattle sama Reno. Kemungkinan besar dia ada di atas kota Ariel, dan dia loncat. Aku nggak tahu apakah itu keren kayak James Bond atau itu bodoh karena dia sama aja bunuh diri. Kayak kelihatannya kayak keren gitu loh. Tapi masalahnya nih ngerepotin si pilotnya. Akhirnya Captain Scott kesel banget kan. Gila nih orang ngerepotin banget. Terus dia berusaha untuk naikin pesawat, menstabilkan pesawat. Dan pada jam 8.13, jam 8 seperempatan gitu, dia berhasil menstabilkan pesawat dan dia berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat jam 10 seperempat di Bandara Reno. Semua orang yang ada di pesawat tersebut selamat, tapi mereka nggak tahu sama sekali keberadaan pembajak tersebut. Akhirnya otomatis kasus ini jadi milik FBI karena orang ini bahaya banget kan. Yang pertama kali mereka selidiki adalah dasinya si pria tadi, si pembajak tadi. Dan kebetulan di dasi tadi itu ada secuil DNA yang akhirnya sama mereka disita untuk dicocokkan dengan orang-orang yang nantinya akan jadi tersangka. FBI juga melakukan penyelidikan ke counter di mana si pembajak tadi beli tiket, dan ternyata namanya adalah Dan Cooper. Dan kemungkinan besar nama ini bukan nama asli ya, nama alias gitu. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu siapa nama aslinya. Dan karena ada salah seorang reporter yang salah tangkep, namanya kan Dan Cooper, dia dengernya D.B. Cooper. Jadi di mana-mana dia bilangnya D.B. Cooper. Dan sampai sekarang pembajak tersebut tetap terkenal sebagai D.B. Cooper. Mereka melakukan pencarian secara besar-besaran dan intens. Ada 800 tersangka dan setelah dieliminasi jadi 24 tersangka. Mereka juga interview banyak orang. Tepatnya di tahun selanjutnya, di tahun 1972, ada beberapa surat yang dikirimkan ke FBI, New York Times, Los Angeles Times, Washington Post, dan juga The Seattle Times.
Tapi surat itu isinya agak rancu ya, antara dia mengakui kesalahannya dan dia mengaku kalau dia adalah DB Cooper, atau dia memuja-muja DB Cooper, jadi seseorang mungkin dia fansnya DB Cooper, atau mungkin dia adalah saudara laki-lakinya DB Cooper yang mengakui kesalahan kakaknya yang baru aja meninggal. Dan pada November 1972, ada 2 orang yang ditangkap, yaitu Donald Sylvester Murphy dan William John Lewis. 2 orang bodoh ini, mereka ngaku-ngaku kalau mereka adalah DB Cooper. Waktu itu lagi hot banget kan masalah ini. Jadi banyak banget tabloid yang datang ke mereka, wawancara mereka. Mereka seneng lah, mereka diwawancarai, mereka dapat duit. Karena masalah DB Cooper ini tuh masalah serius. Jadi FBI tuh kayak, lo jangan main-main deh masalah kayak gini. Dan mereka menangkap 2 orang tadi. Lalu FBI juga menginterview pramugari-pramugari yang ada interaksi sama pembajak tadi, sama DB Cooper tadi, yaitu Tina dan Florence. Mereka bilang, oh kira-kira si pria ini tuh tingginya 180 cm, beratnya sekitar 75 kg, matanya warna coklat, suaranya rendah, dia nggak punya accent, dan kosakatanya tuh pintar, jadi kelihatan kalau dia tuh teredukasi. Dia juga orangnya calm, tenang, pengertian, dia juga sopan dan bermanner. Ini by the way yang mereka puji adalah pembajak ya. Kalau cowok-cowok kalian gak ada yang sopan, terus gak bermanner, gak punya kata-kata yang bagus untuk ngomong sama kalian, gak perhatian, udah tinggalin aja deh, masa kalah sama pembajak pesawat. Oke tadi bercanda, jangan tinggalin cowok kalian, aku gak mau tanggung jawab. Dan ciri-ciri yang diberikan sama pramugari-pramugari tadi itu cocok dengan ciri-ciri yang dideskripsikan sama penumpang-penumpang yang tadinya diinterogasi sama FBI. Nah yang jadi masalah adalah pembajakan pesawat itu statute of limitation-nya, batas waktu penangkapannya tuh 5 tahun. Setelah 5 tahun, kasus ini udah nggak boleh diusut. Akhirnya sama FBI digantilah kasus ini dari pembajakan pesawat jadi pelanggaran atas hukum Hobbs. Intinya hukum tersebut mengatur tentang perampokan. Dan kasus pelanggaran atas hukum Hobbs ini nggak punya statute of limitation. Sampailah akhirnya moving on kita ke tahun 1980, di mana seorang anak laki-laki berumur 8 tahun yang bernama Brian Ingram, dia menemukan semacam tas coklat gitu udah busuk saat dia liburan bersama keluarganya di tepi pantai Tina Bar. Dia buka bungkusan busuk tersebut dan ternyata isinya adalah uang. Mereka bawa uang ini ke pihak yang berwajib. Ternyata nomor seri uang-uang tersebut sama dan cocok dengan uang yang mereka kasih ke DB Cooper beberapa tahun lalu. Oke, dari fakta-fakta yang barusan kita ketahui, kita jadi tahu kalau DB Cooper tuh kerja sendirian. Karena waktu dia minta pilot untuk bawa dia ke kota Meksiko, dia nggak bilang, kamu harus lewat rute ini atau rute ini. Jadi nggak ada rute tertentu. Sembarang aja deh, yang penting nyampe. Dan dia tahu kalau dia tuh mau terjun gitu loh. Dia udah siapin parasut, terus dia juga minta sama pilot untuk terbang di ketinggian dan kecepatan tertentu. Hal tersebut mengindikasikan kalau DB Cooper itu nggak punya titik jatuh tertentu. Dia nggak ada titik tertentu di mana dia harus loncat. Karena dia nggak ada orang yang nungguin dia di titik tersebut. Maka itu kita bisa menyimpulkan kalau DB Cooper bekerja sendirian. Tadi aku juga mention kalau ada 800 tersangka yang setelah dieliminasi jadi 24 tersangka. Tapi aku nggak akan bahas semuanya, aku cuma bahas 3 tersangka yang paling mendekati jadi favorit orang-orang, terutama kaum-kaum yang suka bikin konspirasi teori. Yang pertama adalah Richard Floyd McCoy. Richard memutuskan untuk membajak pesawat Boeing 727 sama seperti Northwest Orient, dan dia pakai modus operandi yang sama seperti yang dilakukan oleh DB Cooper. Orang tuh kalau kurang kerjaan gini amat gitu ya. Akhirnya dia membajak satu pesawat Boeing 727. Dia membajak dengan cara yang sama, dia ngasih note atau catatan ke pramugari, dia juga minta 4 parasut, dia membajak dan loncat dari pintu belakang juga, seperti DB Cooper. Dia juga pembawaannya tenang, dan dia nulis kata-kata yang no funny stuff. Jadi jangan main-main, kayak di note-nya DB Cooper. Walaupun begitu, akhirnya teori kalau Richard ini adalah DB Cooper tuh dibantah. Pertama-tama waktu Thanksgiving. Dari malam Thanksgiving sampai hari Thanksgiving tahun lalu, di mana di hari DB Cooper itu lagi melakukan aksinya, si Richard itu ada di rumah. Dia lagi merayakan Thanksgiving sama keluarganya. Kedua, DB Cooper ini kita bisa lihat pro banget ya, sampai sekarang aja nggak ketemu orangnya kemana. Sementara Richard ini kayak amatir banget. Kalau dia adalah DB Cooper, dia nggak bakalan ketangkap dong. Akhirnya si Richard ini dijatuhi hukuman 45 tahun penjara, walaupun abis itu dia kabur, lalu setelah itu dia dikejar sama FBI, dan mereka perang senjata, lalu Richard ini mati di perang senjata tersebut sama FBI. Aku barusan hampir ngomong perang bintang, ya ampun ini bukan Dufan. Lalu tersangka yang kedua adalah Dwayne Weber. Jadi Dwayne ini waktu dia mau mati, meninggal. Jadi dia menjelang ajalnya dia di kasur, dia bilang sama istrinya, "Sayang sini." Istrinya udah nangis. Ya kenapa? Aku sebenarnya Dan Cooper.
Kalau itu suami gue bakalan marah banget. Pertama-tama, kalau lo udah mau meninggal, udah mau dijemput sama maut, ya lo ngomong lah, I love you, kek, aku sayang kamu, kek, aku selamanya akan mencintai kamu, kek, tunggu aku di surga, kek. Jangan ngomong kalau lo adalah pembajak pesawat. Gue nggak mau tahu. Dan akhirnya si istrinya itu ngelapor lah ke pihak berwenang ya. Waktu diwawancara FBI, dia juga cerita kalau suami itu sering banget mimpi kayak dia ngomong soal sidik jari yang dia tinggalkan di pesawat. Terus suaminya ini juga punya penyakit di lutut di mana itu berasal dari cedera saat dia jatuh dari pesawat. 3. Dwayne ini pernah ngajak istrinya juga jalan-jalan ke pantai Tina Bar. Pantai yang sama di mana si anak kecil tadi menemukan uang, yang mana adalah uangnya D.B. Cooper. Dan juga Dwayne punya tiket Northwest Orient dengan nomor penerbangan 305 tanpa alasan yang jelas. Tapi teori kalau Dwayne ini adalah D.B. Cooper tuh bisa dipatahkan ya, karena pertama DNA-nya dia nggak cocok sama DNA yang ditemukan di dasinya D.B. Cooper. Kedua, sidik jarinya juga nggak cocok. Tersangka yang ketiga adalah Kenneth Christiansen. Jadi Kenneth ini punya adik yang namanya Lyle. Jadi suatu hari Lyle ini lagi ngaso gitu kan di kamarnya atau di ruang tamu, dia nonton TV lah. Dia nonton acara yang bernama Unsolved Mysteries. Dia lihatlah tentang si D.B. Cooper ini. Dan dia menduga kalau si D.B. Cooper ini adalah kakaknya yang baru aja meninggal, yaitu Kenneth. Jadi Kenneth ini ternyata sama seperti Dwayne Weber. Sebelum dia meninggal, di kasurnya dia bilang sama adiknya gini, Lyle, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Tapi aku nggak bisa bilang. Abis itu dia langsung meninggal. Dan teori tersebut didukung dengan kenyataan kalau Kenneth ini adalah flight purser atau orang penanggung jawab penumpang di Northwest Orient. 2. Dia juga suka bourbon. Ketiga, dia beli rumah. Kenneth ini beli rumah setelah kejadiannya D.B. Cooper ini. Hal tersebut bikin rakyat akhirnya berspekulasi kalau Kenneth lah si D.B. Cooper. Dan parahnya lagi ada seorang penulis yang bernama Geoffrey Gray. Jadi si Geoffrey ini tuh mengamini fakta-fakta tersebut kalau si Kenneth ini adalah D.B. Cooper. Dia juga menginterogasi semua orang-orang termasuk pramugari-pramugari yang pernah lihat D.B. Cooper. Dan dia ngasih lihat fotonya Kenneth. Dan pramugari-pramugari yang berinteraksi sama D.B. Cooper pada bilang, oh my god, ini yang paling mirip sama D.B. Cooper. Tapi lagi-lagi FBI membantah. Mereka membantah dan bilang kalau Kenneth ini adalah angkatan perang dunia kedua. Dia adalah parasuter yang handal. Gak mungkin ini D.B. Cooper, karena D.B. Cooper crappy. Dia bukan parasuter yang handal kayak Kenneth. Ada juga teori lain dari agen khusus FBI yang bernama Larry Carr. Jadi Larry ini bilang, kayaknya kemungkinan besar D.B. Cooper ini nggak selamat saat dia terjun. Karena awalnya FBI ini mikir, oh mungkin si D.B. Cooper ini adalah seorang parasuter handal. Mungkin dia dari militer. Tapi mereka baru menyadari kalau ternyata dua parasut yang diambil sama D.B. Cooper itu, yang satu parasut biasa. Tapi parasut itu adalah parasut dummy, jadi nggak bisa dibuka sama sekali. Kedua, parasut yang bekerja adalah parasut militer, di mana parasut militer itu nggak bisa dikemudikan. Nah, jadi kalau ada angin, ada badai, apa segala macem, ya udah dia ngikutin angin, dia nggak bisa mengemudikan parasut tersebut ke tempat yang aman. Sementara seperti yang aku bilang sebelumnya, pas dia terjun itu lagi hujan badai. Udah nggak cuma hujan badai, itu malam gelap banget dan dia terjun pakai parasut. Parasuter yang handal nggak mungkin namanya terjun malam-malam gelap kayak gitu. Apalagi dia pakai kemeja, pakai jas, pakai trench coat, pakai sepatu loafer. Tapi masalahnya parasutnya nggak ketemu, mayatnya D.B. Cooper juga nggak ketemu. Jadi teori ini agak... Tapi kalian jangan khawatir, karena ada teori lain yang diungkapkan oleh Citizen Sleuth. Jadi Citizen Sleuth ini adalah grup isinya ilmuwan-ilmuwan yang kepo lah, pengen tahu apa sih yang terjadi sama D.B. Cooper nih. Mereka bener-bener yang dedikasinya tinggi banget ya untuk meneliti apa yang terjadi. Mereka bahkan pakai mikroskop elektron untuk meneliti dasi yang dipakai D.B. Cooper. Di situ mereka menemukan ratusan elemen, di mana diantaranya adalah cerium, strontium sulfide, dan titanium murni. 3 elemen tadi tuh susah banget dicari, langka banget. Dan menurut ketua penelitian Citizen Sleuth yang bernama Tom Kay, dia bilang, ini elemen-elemen yang langka dan cuma dipakai untuk sesuatu yang spesifik. Dan elemen tersebut dipakai dalam pembuatan pesawat di perusahaan Boeing. Dan pada tahun 1971, Boeing tuh terkenal lagi mengembangkan alat transportasi yang berupa pesawat supersonik. Kemungkinan D.B. Cooper tuh kerja untuk Boeing, bukan sebagai orang-orang yang kerja di pabriknya, karena dia pakai dasi kan ke tempat kerja. Jadi kemungkinan besar dia adalah mungkin manajer, atau mungkin dia engineer-nya. Dan walaupun kasus ini sangat menarik dan bikin kita kepo, sayangnya sampai sekarang kita nggak menemukan kejelasan dan kelanjutan dari kasusnya D.B. Cooper.
Kasus ini berjalan 45 tahun, tumpukan berkasnya sendiri tuh udah sampai 12 meter. FBI juga udah mewawancarai sampai 1.000 orang dan gak dapet hasil, sampai akhirnya kasus ini ditutup tahun 2016. Dan menurut teori-teori yang tadi tuh aku lebih percaya sama teori yang dibilang sama Citizen Sleuth. Mungkin dia kerja di Boeing, tapi aku nggak tahu kenapa dia membajak pesawat tersebut ya. Tujuannya tuh apa? Apakah cuma ide aja karena dia pengen merasakan adventure, mungkin dia lagi midlife crisis. Kan kadang-kadang orang yang lagi midlife crisis suka melakukan hal yang aneh-aneh kan. Kalau nggak beli mobil mahal, main cewek, ya udah yang kayak gini. Oh my god. Kalau menurut kalian gimana? Komen dong di bawah teori mana yang menurut kalian paling pas, atau mungkin kalian punya teori sendiri. Silahkan komen di bawah. Ngomong-ngomong, ini aja untuk hari ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!